Selamat datang, Mystikus Channel. Kisah Bima mencari Tirta Pawitra dalam kisah Dua Ruci secara makna melambangkan bagaimana manusia harus menjalani perjalanan batin guna menemukan identitas dirinya atau pencarian sangkan paraning dumadi, asal dan tujuan hidup manusia, atau manunggaling kawula Gusti. Dalam kisah ini termuat amanat ajaran konsepsi manusia, konsepsi Tuhan, dan amanat bagaimana manusia kembali menuju Tuhannya. Konsepsi manusia disebutkan bahwa ia berasal dari Tuhan dan akan kembali kepadanya. Konsepsi Tuhan disebutkan bahwa ia yang awal dan yang akhir, hidup dan yang menghidupkan, maha tahu, dan maha besar. Ia tan kenokinoyo ngopo, tidak dapat diserupakan dengan apapun. Jalan menuju Tuhan yang ditempuh oleh Bima dalam menuju manusia sempurna disebutkan melalui 4 tahap, yaitu, syariat, torekot, hakikat, dan makrifat, Jawa sembah raga, sembah cipta, sembah jiwa, dan sembah rasa. Kisah tokoh utama Bima dalam menuju manusia sempurna dalam teks Wayang Dua Ruci secara makna melambangkan bagaimana manusia harus mengalami perjalanan batin untuk menemukan identitas dirinya. Proses pencarian untuk menemukan identitas diri ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi men arofa nafsahu fakod arofa robbahu. Barang siapa mengenal dirinya niscaya dia akan mengenal Tuhannya. Hal ini dalam kisah Dua Ruci tersurat pada pupuh 5 Handang-gula bait 49, telas wulangnya sang Dua Ruci, we kudara ing tias datan kewuran, wu suruh meringgamane dewe, habis wejangan sang Dua Ruci. We kudara dalam hati tidak ragu sudah tahu terhadap jalan dirinya. Makna perjalanan 4 tahap menuju manusia sempurna oleh Bima. Kisah tokoh we kudara dalam menuju manusia sempurna pada kisah Dua Ruci dapat dibagi menjadi 4 tahap, yaitu, syariat, torekot, hakikat, dan makrifat. Jawa disebut, laku raga, laku budi, laku manah, dan laku rasa. Atau menurut ajaran Mangkunegara 4 seperti disebutkan dalam Wedatama, 4 tahap laku ini disebut, sembah raga, sembah cipta, sembah jiwa, dan sembah rasa. Makna perjalanan Bima yang berkaitan dengan syariat. Syariat, Jawa, sarengat atau laku raga, sembah raga, adalah tahap laku perjalanan menuju manusia sempurna yang paling awal, yaitu dengan mengerjakan amalan-amalan badaniah atau lahiriah dari segala hukum agama. Amalan-amalan itu menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan lingkungan alam sekitarnya. Di samping amalan-amalan seperti itu, dalam kaitan hubungan manusia dengan manusia, orang yang menjalani syariat, di antaranya kepada orang tua, guru, pimpinan, dan raja, ia hormat serta taat. Segala perintahnya dilaksanakannya. Dalam pergaulan ia bersikap jujur, lemah lembut, sabar, kasih mengasihi, dan beramal saleh. Bagian-bagian kisah Dua Ruci yang secara makna berkaitan dengan tahap syariat adalah sebagai berikut. Makna Bima taat kepada guru. Tokoh Bima dalam kisah Dua Ruci diamanatkan bahwa sebagai murid ia demikian taat. Sewaktu ia dicegah oleh saudara-saudaranya agar tidak menjalankan perintah gurunya, Pendeta Durna, ia tidak menghiraukan. Ia segera pergi meninggalkan saudara-saudaranya di kerajaan guna mencari Tirta Pawitra. Taat menjalankan perintah guru secara makna adalah sebagai realisasi salah satu tahap syariat. Makna Bima hormat kepada guru. Selain taat, tokoh Bima juga sangat hormat kepada gurunya. Ia selalu bersembah bakti kepada gurunya. Dalam berkomunikasi dengan kedua gurunya, Pendeta Durna dan Dua Ruci, ia selalu menggunakan ragam krama. Pernyataan rasa hormat dengan bersembah bakti dan penggunaan ragam krama kepada gurunya ini secara makna merupakan realisasi sebagian laku syariat. Makna perjalanan Bima yang berkaitan dengan torekot. Torekot, Jawa, laku budi, sembah cipta, adalah tahap perjalanan menuju manusia sempurna yang lebih maju. Dalam tahap ini kesadaran hakikat tingkah laku dan amalan-amalan badaniah pada tahap pertama diinsyafi lebih dalam dan ditingkatkan. Amalan yang dilakukan pada tahap ini lebih banyak menyangkut hubungan dengan Tuhan daripada hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan lingkungan alam sekitarnya. Pada tingkatan ini penempuh hidup menuju manusia sempurna akan menyesali terhadap segala dosa yang dilakukan, melepaskan segala pekerjaan yang maksiat, dan bertobat.
Kepada gurunya ia berserah diri sebagai mayat dan menyimpan ajarannya terhadap orang lain. Dalam melakukan sholat, tidak hanya sholat wajib saja yang dilakukan. Ia menambah lebih banyak sholat sunat, lebih banyak berdoa, berzikir, dan menetapkan ingatannya hanya kepada Tuhan. Dalam menjalankan puasa, tidak hanya puasa wajib yang dilakukan. Ia lebih banyak mengurangi makan, lebih banyak berjaga malam, lebih banyak diam, hidup menyendiri dalam persepian, dan melakukan kholwat. Ia berpakaian sederhana dan hidup mengembara sebagai fakir. Bagian-bagian kisah dua ruci yang menyatakan sebagian tahap torekot di antaranya terdapat pada pupuh 2 Pangkur bait 29-30. Diamanatkan dalam teks ini bahwa Bima kepada gurunya berserah diri sebagai mayat. Sehabis berperang melawan raksasa Rukmuka dan Rukmakala di Gunung Candramuka hutan Tikbrasara, Bima kembali kepada pendeta Durna. Air suci tidak didapat. Ia menanyakan di mana tempat Tirta Pawitra yang sesungguhnya. Pendeta Durna menjawab, tempatnya berada di tengah samudra. Mendengar jawaban itu Bima tidak putus asa dan tidak gentar. Ia menjawab, jangankan di tengah samudra, di atas surga atau di dasar bumi sampai lapis 7 pun ia tidak akan takut menjalankan perintah sang pendeta. Ia segera berangkat ke tengah samudra. Semua kerabat Pandawa menangis mencegah tetapi tidak dihiraukan. Keadaan Bima yang berserah diri jiwa raga secara penuh kepada guru ini secara makna merupakan realisasi sebagian tahap laku torekot. Makna perjalanan Bima yang berkaitan dengan hakikat. Hakikat, Jawa, laku manah, sembah jiwa, adalah tahap perjalanan yang sempurna. Pencapaian tahap ini diperoleh dengan mengenal Tuhan lewat dirinya, di antaranya dengan sholat, berdoa, berzikir, atau menyebut nama Tuhan secara terus-menerus. Amalan yang dilakukan pada tahap ini semata-mata menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan. Hidupnya yang lahir ditinggalkan dan melaksanakan hidupnya yang batin. Dengan cara demikian maka tirai yang merintangi hamba dengan Tuhan akan tersingkap. Tirai yang memisahkan hamba dengan Tuhan adalah hawa nafsu kebendaan. Setelah tirai tersingkap, hamba akan merasakan bahwa diri hamba dan alam itu tidak ada, yang ada hanyalah, yang ada, yang awal tidak ada permulaan dan yang akhir tidak berkesudahan. Dalam keadaan demikian, hamba menjadi betul-betul dekat dengan Tuhan. Hamba dapat mengenal Tuhan dan melihatnya dengan mata hatinya. Rohani mencapai kesempurnaan. Jasmani takluk kepada rohani. Karena jasmani takluk kepada rohani maka tidak ada rasa sakit, tidak ada susah, tidak ada miskin, dan juga maut tidak ada. Nyaman sakit, senang susah, kaya miskin, semua ini merupakan wujud ciptaan Tuhan yang berasal dari Tuhan. Segala sesuatu milik Tuhan dan akan kembali kepadanya, manusia hanya mendaku saja. Maut merupakan perpindahan rohani dari sangkar kecil kepada kebebasan yang luas, mencari Tuhan, kekasihnya. Mati atau maut adalah alamat cinta yang sejati. Tahap ini biasa disebut keadaan mati dalam hidup dan hidup dalam kematian. Saat tercapainya tingkatan hakikat terjadi dalam suasana yang terang benderang gemerlapan dalam rasa lupa-lupa ingat, antara sadar dan tidak sadar. Dalam keadaan seperti ini muncul nyala sejati atau nur ilahi. Sebagian tahap hakikat yang dilakukan atau dialami oleh tokoh Bima, di antaranya ialah, mengenal Tuhan lewat dirinya, mengalami dan melihat dalam suasana alam kosong, dan melihat berbagai macam cahaya, pancamaya, 4 warna cahaya, sinar tunggal berwarna 8, dan benda bagaikan boneka gading yang bersinar. Makna Bima mulai melihat dirinya. Setelah Bima menjalankan banyak laku maka hatinya menjadi bersih. Dengan hati yang bersih ini ia kemudian dapat melihat Tuhannya lewat dirinya. Penglihatan atas diri Bima ini dilambangkan dengan masuknya tokoh utama ini ke dalam badan Dewa Ruci. Bima masuk ke dalam badan Dewa Ruci melalui telinga kiri. Menurut hadis, di antaranya Al-Bukhari, telinga mengandung unsur ketuhanan. Bisikan ilahi, wahyu, dan ilham pada umumnya diterima melalui telinga kanan. Dari telinga ini terus ke hati sanubari. Secara filosofis dalam masyarakat Jawa, kiri berarti buruk, jelek, jahat, tidak jujur, dan kanan berarti baik, dalam arti yang luas. Masuk melalui telinga kiri berarti bahwa sebelum mencapai kesempurnaan Bima hatinya belum bersih. Setelah Bima masuk dalam badan Dewa Ruci, ia kemudian melihat berhadapan dengan Dewa Kerdil yang bentuk dan rupanya sama dengan Bima sewaktu kecil. Dewa Kerdil yang bentuk dan rupanya sama dengan Bima waktu muda itu adalah Dewa Ruci, penjelmaan yang maha kuasa sendiri.
Bima berhadapan dengan Dewaruci yang juga merupakan dirinya dalam bentuk Dewa Kerdil. Kisah Bima masuk dalam badan Dewaruci ini secara filosofis melambangkan bahwa Bima mulai berusaha untuk mengenali dirinya sendiri. Dengan memandang Tuhannya di alam kehidupan yang kekal, Bima telah mulai memperoleh kebahagiaan. Pengenalan diri lewat simbol yang demikian secara filosofis sebagai realisasi bahwa Bima telah mencapai tahap hakikat. Makna Bima mengalami dan melihat dalam suasana alam kosong. Bima setelah masuk dalam badan Dewaruci melihat dan merasakan bahwa dirinya tidak melihat apa-apa. Yang ia lihat hanyalah kekosongan pandangan yang jauh tidak terhingga. Kemanapun ia berjalan yang ia lihat hanya angkasa kosong, dan samudra yang luas yang tidak bertepi. Keadaan yang tidak bersisi, tiada lagi kanan-kiri, tiada lagi muka belakang, tiada lagi atas bawah, pada ruang yang tidak terbatas dan bertepi menyiratkan bahwa Bima telah memperoleh perasaan batiniahnya. Dia telah lenyap sama sekali dari dirinya, dalam keadaan kebakoan Allah semata. Segalanya telah hancur lebur kecuali wujud yang mutlak. Dalam keadaan seperti ini manusia menjadi fana ke dalam Tuhan. Segala yang ilahi dan yang alami walaupun kecil jasmaninya telah terhimpun menjadi satu, manunggal. Zat Tuhan telah berada pada diri hambanya. Bima telah sampai pada tataran hakikat. Disebutkan bahwa Bima karena merasakan tidak melihat apa-apa, ia sangat bingung. Tiba-tiba ia melihat dengan jelas Dewaruci bersinar kelihatan cahayanya. Lalu ia melihat dan merasakan arah mata angin, utara, selatan, timur, barat, atas dan bawah, serta melihat matahari. Keadaan mengetahui arah mata angin ini menyiratkan bahwa ia telah kembali dalam keadaan sadar. Sebelumnya ia dalam keadaan tidak sadar karena tidak merasakan dan tidak melihat arah mata angin. Merasakan dalam keadaan sadar dan tidak sadar dalam rasa lupa-lupa ingat menyiratkan bahwa Bima secara filosofis telah sampai pada tataran hakikat. Setelah mengalami suasana alam kosong antara sadar dan tidak sadar, ia melihat berbagai macam cahaya. Cahaya yang dilihatnya itu ialah Pancamaya, sinar tunggal berwarna 8, 4 warna cahaya, dan benda bagaikan boneka gading yang bersinar. Hal melihat berbagai macam cahaya seperti itu secara filosofis melambangkan bahwa Bima telah sampai pada tataran hakikat. Ia telah menemukan Tuhannya. Makna Bima melihat Pancamaya. Tokoh utama Bima disebutkan melihat Pancamaya. Pancamaya adalah cahaya yang melambangkan hati yang sejati, inti badan. Ia menuntun kepada sifat utama. Itulah sesungguhnya sifat. Oleh Dewaruci, Bima disuruh memperlihatkan dan merenungkan cahaya itu dalam hati, agar supaya ia tidak tersesat hidupnya. Hal-hal yang menyesatkan hidup dilambangkan dengan 3 macam warna cahaya, yaitu merah, hitam, dan kuning. Makna Bima melihat 4 warna cahaya. Bima disebutkan melihat 4 warna cahaya, yaitu hitam, merah, kuning, dan putih. Isi dunia syarat dengan 3 warna yang pertama. Ketiga warna yang pertama itu pengurung laku, penghalang cipta karsa menuju keselamatan, musuhnya dengan bertapa. Barang siapa tidak terjerat oleh ketiga hal itu, ia akan selamat, bisa manunggal, akan bertemu dengan Tuhannya. Oleh karena itu, perangai terhadap masing-masing warna itu hendaklah perlu diketahui. Yang hitam lebih perkasa, perbuatannya marah, mengumbar hawa nafsu, menghalangi dan menutup kepada hal yang tidak baik. Yang merah menunjukkan nafsu yang tidak baik, iri hati dan dengki keluar dari sini. Hal ini menutup, membuat buntu, kepada hati yang selalu ingat dan waspada. Yang kuning pekerjaannya menghalangi kepada semua cipta yang mengarah menuju kebaikan dan keselamatan. Nafsu yang muncul dari warna hitam disebut alwamah, yang dari warna merah disebut amarah, dan yang muncul dari warna kuning disebut sufiyah. Nafsu alwamah amarah dan sufiyah merupakan selubung atau penghalang untuk bertemu dengan Tuhannya. Hanya yang putih yang nyata. Hati tenang tidak macam-macam, hanya satu yaitu menuju keutamaan dan keselamatan. Namun, yang putih ini hanya sendiri, tiada berteman sehingga selalu kalah. Jika bisa menguasai yang 3 hal, yaitu yang merah, hitam, dan kuning, manunggalnya hamba dengan Tuhan terjadi dengan sendirinya, sempurna hidupnya. Makna Bima melihat sinar tunggal berwarna 8. Bima dalam badan Dewaruci selain melihat Pancamaya melihat urupsi jiwa lukang warni, sinar tunggal berwarna 8. Disebutkan bahwa sinar tunggal berwarna 8 adalah, sesungguhnya warna, itulah yang tunggal. Seluruh warna juga berada pada Bima. Demikian pula seluruh isi bumi tergambar pada badan Bima.
Dunia kecil, mikrokosmos, dan dunia besar, makrokosmos, isinya tidak ada bedanya. Jika warna-warna yang ada di dunia itu hilang, maka seluruh warna akan menjadi tidak ada, kosong, terkumpul kembali kepada warna yang sejati, yang tunggal. Makna Bima melihat benda bagaikan boneka gading yang bersinar. Bima dalam badan Dwaruci di samping melihat pancamaya, 4 warna cahaya, sinar tunggal berwarna 8, ia melihat benda bagaikan boneka gading yang bersinar. Itu adalah pramana, secara filosofis melambangkan roh. Pramana, roh, kedudukannya dibatasi oleh jasad. Dalam teks diumpamakan bagaikan lebah tabuhan. Di dalamnya terdapat anak lebah yang menggantung menghadap ke bawah. Akibatnya mereka tidak tahu terhadap kenyataan yang ada di atasnya. Makna perjalanan Bima yang berkaitan dengan makrifat. Makrifat, Jawa laku rasa, sembah rasa, adalah perjalanan menuju manusia sempurna yang paling tinggi. Secara harfiah makrifat berarti pengetahuan atau mengetahui sesuatu dengan seyakin-yakinnya. Dalam tasawuf, makrifat berarti mengenal langsung atau mengetahui langsung tentang Tuhan dengan sebenar-benarnya atas wahyu atau petunjuknya, meliputi zat dan sifatnya. Pencapaian tataran ini diperoleh lewat tataran torekot, yaitu ditandai dengan mulai tersingkapnya tirai yang menutup hati yang merintangi manusia dengan Tuhannya. Setelah tirai tersingkap maka manusia akan merasakan bahwa diri manusia dan alam tidak ada, yang ada hanya yang ada. Dalam hal seperti ini zat Tuhan telah masuk menjadi satu pada manusia. Manusia telah merealisasikan kesatuannya dengan yang ilahi. Keadaan ini tidak dapat diterangkan. Jawa, tan kenokinoyo ngopo, yang dirasakan hanyalah indah. Dalam masyarakat Jawa hal ini disebut dengan istilah manunggaling kawula Gusti, pamoring kawula Gusti, jumbuhing kawula Gusti, warangka manjing curigo, curigo manjing warongko. Pada titik ini manusia tidak akan diombang-ambingkan oleh suka duka dunia. Ia akan berseri bagaikan bulan purnama menyinari bumi, membuat dunia menjadi indah. Di dunia ia menjadi wakil Tuhan, wakiling Gusti, menjalankan kewajiban-kewajibannya dan memberi inspirasi kepada manusia yang lain. Ia mampu mendengar, merasa, dan melihat apa yang tidak dapat dikerjakan oleh manusia yang masih diselubungi oleh kebendaan, syahwat, dan segala kesibukan dunia yang fana ini. Tindakan diri manusia semata-mata menjadi laku karena Tuhan. Keadaan yang dialami oleh Bima yang mencerminkan bahwa dirinya telah mencapai tahap makrifat, di antaranya ia merasakan, keadaan dirinya dengan Tuhannya bagaikan air dengan ombak, nikmat dan bermanfaat, segala yang dimaksud olehnya tercapai, hidup dan mati tidak ada bedanya, serta berseri bagaikan sinar bulan purnama menyinari bumi. Makna Bima dengan Tuhan bagaikan air dengan ombak. Wujud, yang sesungguhnya, yang meliputi segala yang ada di dunia, yang hidup tidak ada yang menghidupi, yang tidak terikat oleh waktu, yaitu yang ada telah berada pada Bima, telah manunggal menjadi satu. Jika telah manunggal penglihatan dan pendengaran Bima menjadi penglihatan dan pendengarannya. Badan lahir dan badan batin sukma telah ada pada Bima, hamba dengan Tuhan bagaikan api dengan asapnya, bagaikan air dengan ombak, bagaikan minyak di atas air susu. Namun, bagaimanapun juga hamba dengan zat Tuhannya tetap berbeda. Yang mendekati kesamaan hanyalah dalam sifatnya. Dalam keadaan manunggal manusia memiliki sifat-sifat ilahi. Perumpamaan manusia dalam keadaan yang sempurna dengan Tuhannya, bagaikan air dengan ombak. Makna Bima merasakan nikmat dan bermanfaat. Bima setelah manunggal dengan Tuhannya tidak merasakan rasa khawatir, tidak berniat makan dan tidur, tidak merasakan lapar dan mengantuk, tidak merasakan kesulitan, hanya nikmat yang memberi berkah karena segala yang dimaksud dapat tercapai. Hal ini menyebabkan Bima ingin manunggal terus. Ia telah memperoleh kebahagiaan nikmat rahmat yang terkandung pada kejadian dunia dan akhirat. Sinar ilahi yang melahirkan kenikmatan jasmani dan kebahagiaan rohani telah ada pada Bima. Oleh kaum filsafat, itulah yang disebut surga. Keadaan ini secara filosofis melambangkan bahwa Bima telah mencapai tahap makrifat. Makna segala yang dimaksud oleh Bima tercapai. Segala yang menjadi niat hatinya terkabul, apa yang dimaksud tercapai, dan apa yang dicipta akan datang, jika hamba telah bisa manunggal dengan Tuhannya. Segala yang dimaksud oleh Bima telah tercapai. Keadaan ini secara filosofis melambangkan bahwa Bima telah mencapai tataran makrifat. Segala yang diniatkan oleh hamba yang tercapai ini kadang-kadang bertentangan dengan hukum alam sehingga menjadi suatu keajaiban. Keajaiban itu dapat terjadi sewaktu hamba dalam kendali ilahi.
Ada dua macam keajaiban, yang pertama yang dilakukan oleh para wali disebut keramat dan yang kedua keajaiban yang dilakukan oleh para nabi disebut mukjizat. Makna Bima merasakan bahwa hidup dan mati tidak ada bedanya. Hidup dan mati tidak ada bedanya karena dalam hidup di dunia hendaklah manusia dapat mengendalikan atau mematikan nafsu yang tidak baik dalam kematian manusia akan kembali menjadi satu dengan Tuhannya. Mati merupakan perpindahan rohani dari sangkar kecil menuju kepada kebebasan yang luas, kembali kepadanya. Dalam kematian raga nafsu yang tidak sempurna dan yang menutupi kesempurnaan akan rusak. Yang tinggal hanyalah sukma. Ia kemudian bebas merdeka sesuai kehendaknya kembali manunggal kepada yang kekal. Keadaan bahwa hidup dan mati tidak ada bedanya secara filosofis melambangkan bahwa tokoh Bima telah mencapai tahap makrifat. Makna hati Bima terang bagaikan bunga yang sedang mekar. Bima setelah mengetahui, menghayati, dan mengalami manunggal sempurna dengan Tuhannya karena mendapatkan wejangan dari Dewa Ruci, ia hatinya terang bagaikan kuncup bunga yang sedang mekar. Dewa Ruci kemudian musnah. Bima kembali kepada alam dunia semula. Ia naik ke darat kembali ke Amarta. Keadaan hati yang terang benderang bagaikan kuncup bunga yang sedang mekar secara filosofis melambangkan bahwa Bima telah mencapai tahap makrifat. Kisah Bima dalam mencari Tirta Prawitasari, air kehidupan, dalam serat Dewa Ruci secara filosofis melambangkan bagaimana manusia harus menjalani perjalanan batin guna menemukan identitas dirinya atau pencarian sangkan paraning dumadi, asal dan tujuan hidup manusia, atau manunggaling kawula Gusti. Dalam kisah ini termuat amanat ajaran konsepsi manusia, konsepsi Tuhan, dan bagaimana manusia menuju Tuhannya. Konsepsi manusia disebutkan bahwa ia berasal dari Tuhan dan akan kembali kepadanya. Ia dijadikan dari air. Ia wajib menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu tugas guru hanya memberi petunjuk. Manusia tidak memiliki karena segala yang ada adalah miliknya. Ia wajib selalu ingat terhadap Tuhannya, awas dan waspada terhadap segala godaan nafsu yang tidak baik, sebab pada akhirnya manusia akan kembali kepadanya. Konsepsi Tuhan disebutkan bahwa ia yang awal dan yang akhir, hidup dan yang menghidupkan, maha tahu, dan maha besar. Ia tan kenokinoyo ngopo, tidak dapat diserupakan dengan apapun. Kisah perjalanan batin Bima dalam menuju manusia sempurna ini dapat dibagi menjadi 4 tahap, yaitu, syariat, torekot, hakikat, dan makrifat, Jawa, sembah raga, sembah cipta, sembah jiwa, dan sembah rasa. Demikian kajian tafsir serat Dewa Ruci ini, semoga bermanfaat. Jika Anda menyukai Mistikus Channel silahkan like, komen, share, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng untuk mengikuti update terbaru. Terima kasih.